Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Baik itu CPNS maupun P3K. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada Ketua Dewan Pembina Forum Honorer yang memberikan keluh kesah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan BKN, terkait dengan regulasi pengadaan ASN di tahun 2024 ini, khususnya yaitu terkait dengan nilai SKD CPNS di tahun 2023 yang bisa digunakan untuk mendaftar sebagai CPNS di tahun 2024. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 tentunya sudah melaksanakan SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Dan nilai SKD tersebut bisa digunakan di seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Artinya teman-teman tidak lagi mengikuti SKD di tahun 2024 ini. Teman-teman bisa menggunakan nilai SKD di tahun 2023 untuk seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Tetapi sayangnya kemungkinan nilai seleksi P3K di tahun 2023 tidak bisa digunakan pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Walaupun sampai dengan saat ini belum keluar ya regulasi berkaitan dengan pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Tetapi jika memang benar nilai seleksi P3K di tahun 2023 tidak bisa digunakan di tahun 2024 ini, tentunya ada hal yang dianggap berbeda gitu. Padahal P3K dan PNS sama-sama ASN. Seharusnya proses seleksinya juga hampir sama gitu ya. Dan hal ini tentunya menjadi kegelisahan oleh salah satu ketua Dewan Pembina Forum Honorer. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan sertifikat SKD ya, atau nilai SKD CPNS di tahun 2023 yang bisa digunakan pada seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Bagaimana dengan nilai seleksi P3K? Apakah juga bisa atau tidak? Jadi hal ini atau berita ini disampaikan oleh jpnn.com. Judulnya Sertifikat SKD CPNS laku di seleksi CASN 2024. P3K honorer minta keadilan. Kita coba bacakan ya. Sertifikat SKD CPNS bisa digunakan dalam seleksi CASN 2024. Ketentuan tersebut diumumkan Badan Kepegawaian Negara saat sosialisasi pengadaan PNS 2024 baru-baru ini. Kebijakan tersebut menimbulkan protes di kalangan honorer. Pemerintah dinilai tidak adil dalam menerapkan aturan. Mengapa PNS dan P3K terus dibedakan? Dari tahapan seleksi saja sudah kelihatan perbedaannya, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih, kepada jpnn.com Senin 5 Agustus 2024. Dia menegaskan bila sertifikat SKD CPNS bisa digunakan untuk seleksi CASN 2024, maka ketentuan tersebut harus diberlakukan juga untuk P3K 2024. Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih, mengungkapkan saat seleksi P3K 2023, cukup banyak honorer K2 yang mendapatkan nilai kompetensi teknis tinggi. Sayangnya, karena keterbatasan formasi, sebagian besar mereka tidak mendapatkan penempatan. Kalau pemerintah adil, nilai seleksi kompetensi tahun lalu bisa digunakan untuk seleksi P3K 2024. Mereka juga kan diseleksi pakai CAT BKN, tuturnya. Menurut Bunda Nur, banyak honorer yang bertanya-tanya kenapa sertifikat hasil seleksi P3K 2023 tidak berlaku untuk tes tahun ini. Seharusnya adil dan diakumulasi dengan nilai tahun ini. Pemerintah tegasnya mestinya tidak membedakan seleksi CPNS dan P3K. Jika dilihat dari sisi kualitas dan pengalaman,
honorer lebih banyak pengalaman dibandingkan CPNS yang umumnya fresh graduate minim pengalaman. Selanjutnya, jangan egois dong dalam bikin kebijakan. PNS dan P3K sama-sama lahir dari undang-undang yang sama. Jangan P3K diperlakukan kayak anak tiri cetusnya. Sebelumnya, BKN mengingatkan panitia instansi pusat maupun daerah untuk berhati-hati menyusun juknis. Jangan sampai petunjuk teknis atau juknis membuat peserta yang seharusnya layak malah gugur baru pada tahap awal atau administratif. Perlu kecermatan panitia instansi terkait teknis pelaksanaan seleksi pengadaan ASN 2024, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Kecermatan yang dimaksudkan Deputi Soeharto adalah ketika panitia instansi menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Suharmen pun menerangkan bahwa peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan P3K 2024 dapat memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN 2023 pada SSCASN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas lanjutnya, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini. Namun, hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CASN berikutnya, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para peserta seleksi P3K di tahun 2023 yang diwakili ya kalau kesahnya oleh Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Ibu Nur Baitih, bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan PKN adil gitu ya. Jika nilai SKD pada sertifikat SKD 2023 bisa digunakan untuk seleksi CPNS di tahun 2024, seharusnya untuk seleksi P3K juga sama. Artinya peserta seleksi P3K yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 bisa menggunakan nilai seleksi P3K di tahun 2023 pada seleksi di tahun ini. Jadi itulah ya salah satu keluh kesah dan harapan dari Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Ibu Nur Baitih. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika pemerintah memberlakukan aturan bahwa nilai seleksi P3K 2023 bisa digunakan kembali pada seleksi P3K di tahun 2024? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.